Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita terus bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Karena kebaikan Tuhan kita boleh ada pada pagi hari ini dalam ibadah kita sebentar. Ibadah kita pada pagi hari ini ada perjamuan kudus di setiap awal bulan untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah mati bagi kita, membeli setiap kita dan harganya lunas. Dan hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi hidup kita milik Tuhan. Dan biarlah kita boleh berjuang bersama-sama dengan Tuhan di dalam perjuangan Tuhan untuk dapat mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan sampai akhir hayat hidup kita. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, nanti Ibu Nopa memimpin kita di dalam doa untuk memulai jalannya ibadah ini. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa karena pagi hari ini ya Tuhan. Kami dapat beribadah, kami dapat berkumpul bersama saudara seiman kami. Kami rindu ya Tuhan untuk menaikkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terlebih pada hari ini ya Tuhan, kami akan menerima perjamuan kudus ya Bapa. Dan biarlah melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan terus mengingatkan kami atas pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menebus dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Dan biarlah kami tetap setia ya Bapa. Kami terus dapat menjauhkan dosa ya Tuhan Yesus daripada hidup kami. Terus menjauhkan kedagingan kami ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kami terus hidup dalam Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini ya Bapa. Engkau memberkati kelistrikan peralatan musik ya Bapa. Engkau juga memberkati jemaat-jemaat yang hadir di tempat ini maupun yang berada di rumah ya Bapa. Engkau juga memberkati kiranya jika ada saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan ya Bapa. Biarlah kami bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Curahkan roh pujian dan penyembahan ya Bapa. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ya Bapa. Karena kami tahu ya Tuhan, kami tidak mampu hidup tanpa firman-Mu ya Bapa. Berikan kami jiwa yang haus dan lapar akan firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah kami terus dapat berjalan menghadapi kehidupan ini dengan iringan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang bukan daripada Tuhan Yesus yang akan mengganggu jalannya ibadah, kami ikat patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhir ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau setia dengan janji-Mu. Bagian kami setia dengan janji kami Tuhan. Supaya kami boleh melihat dan boleh menikmati janji-janji-Mu pada kekekalan. Kau layak ditinggikan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke
surga, Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Yesus Tuhan, biarlah hidup kami terus ada di hadirat-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan terus mempermuliakan-Mu. Yesus, Kaulah sumber segalanya, Kaulah kota benteng kami, Kaulah perlindungan kami, Kaulah kekuatan kami. Bersama-Mu Tuhan, kami akan lakukan pekerjaan yang mempermuliakan nama Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak dipuji Tuhan, Kau layak diagungkan, Kaulah Yesus Tuhan.
bersamamu Yesus, kau beri kemampuan untuk melakukan perkara-perkara yang baik di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Satu kerinduan kami Tuhan, hidup kami senantiasa ada di dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya pada saat kami ada bersama dengan Tuhan, Tuhan yang menuntun kami. Kami mau ada di pihak-Mu Tuhan, karena kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, ya Tuhan. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa
Kami percaya pada saat kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami. Kami percaya mujizat terjadi bagi setiap kami untuk mempermuliakan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendahwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendahwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Darah-Mu berkuasa Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendahwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Namanya Yesus Tuhan yang dahsyat dan luar biasa bagi setiap kita. Dia Allah yang sangat baik, bahkan begitu baik bagi setiap kita. Biarlah kita tetap setia kepadanya. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya.
benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yema di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Haleluya, Engkau dahsyat dan luar biasa bagi kami Tuhan. Di dalam-Mu ada kuasa, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan bagi kami pun, sebagai anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus, tidak ada perkara yang mustahil bagi kami, sesuai dan seturut kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan kembali sebentar kita untuk berdiri. Bapa Kau mendengar, amin, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu,
Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Engkau melawat setiap hati ya Tuhan. Engkau menghargai ya Tuhan setiap kami ya Tuhan yang sudah datang kepada Tuhan. Engkau menghargai setiap jiwa-jiwa ya Tuhan yang memberi waktu, memberi diri ya Tuhan untuk berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, hanya satu tujuan kami ya Tuhan. Kami rindu untuk menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Anak-anak kesayangan Tuhan. Biarlah kami hidup takut dan taat kepada Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Kami mau mendengarkan perkataan-Mu ya Tuhan. Kami mau dengarkan tuntunan-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus kepada kami pribadi, setiap pribadi ya Tuhan. Jamah hati kami ya Tuhan Yesus. Ubahkan kami ya Tuhan menjadi baru ya Tuhan yang segambar dengan Engkau. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk. Yang kursinya mungkin agak rapat, bisa direnggangi sedikit. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini minggu pertama ya. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan hari ini? Haleluya. Siapa yang percaya hidupnya diubahkan oleh Tuhan? Amin. Kita diubahkan semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini pemberitaan firman Tuhan judulnya menjadikan Dia segala-galanya. Segala-galanya di dalam kehidupan kita ya. Tidak mudah bagi seseorang untuk menjadikan Dia segala-galanya. Kalau tadi saya berkata ya bahwa hidup kita semakin hari akan semakin indah di hadapan Tuhan ya. Kita tidak akan indah di hadapan Tuhan kalau kita tidak menjadikan Tuhan segala-galanya di hadapan Dia ya. Hati kita diubahkan oleh Tuhan. Makanya kita perlu yang namanya jamahan Tuhan. Yang ada lagu satu pujian mengatakan Dia jamah segenap hidupku. Kita perlu jamahan Tuhan. Bagaimana kita butuh jamahan Tuhan? Hanya satu cara, yaitu ketika kita itu memiliki hubungan yang dekat dengan Dia. Ketika kita mencari Tuhan. Memang di dalam Yesaya dikatakan Dia ya datang atau Dia Dia berkenan untuk datang atau untuk mencari mereka yang tidak mengenal Dia, ya. Yang tidak kenal, yang tidak pernah berjumpa, Tuhan berkenan untuk datang kepadanya. Tetapi bagi kita yang sudah dilahirkan Kristen, ya, orang tua Kristen, bapak Kristen, kita udah tahu dan mengenal kebenaran, kita perlu untuk mencari Dia. Kita perlu untuk datang kepada Dia. Bukan saja di hari Minggu, tetapi setiap hari kita harus memiliki perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Pikiran kita tidak hanya berfokus pada pekerjaan, pada rumah tangga kita saja. Tetapi kita jangan sampai kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau judul firman Tuhan hari ini ya, sesuai dengan keinginan Tuhan, bahwa menjadikan Tuhan segala-galanya. Saya teringat bahwa di dalam Keluaran dikatakan bahwa hukum yang pertama, ya dikatakan bahwa jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya. Jangan ada Allah lain, bahwa kita menjadikan Tuhan itu adalah Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Kalau seseorang tidak menjadikan Tuhan segala-galanya di dalam kehidupannya, berarti dia memiliki Tuhan yang lain. Berarti dia memiliki tuan yang lain. Kalau ada tuan di dalam kehidupan kita, berarti kita hamba dari tuan itu. Ya. Kalau Tuhan bukan tuan kita, ya, kalau Tuhan itu adalah Tuhan kita, berarti kita ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan berbicara soal jabatan kita, pelayanan kita di dalam gereja, ya bukan sekedar itu, tetapi hamba Tuhan berbicara tentang ketaatan kita. Berbicara tentang ketundukan kita kepada Tuhan. Nah, seringkali juga ya, kalau dikatakan menjadikan Tuhan segala-galanya dalam kehidupan, orang gak bisa menjadikan Tuhan segala-galanya di dalam kehidupannya, ya, ketika dia lupa akan dirinya. Lupa bahwa hidupnya itu akan berakhir. Hidup kita ini demikian singkat dan kita tidak tahu kapan hidup kita ini berakhir. Baik muda, baik tua, ya. Umur kita itu panjang, umur kita
sisa umur kita ini tidak tergantung usia kita saat ini berapa. Kita tidak tahu itu rahasianya Tuhan. Tetapi bagian kita untuk mempersiapkan diri. Yang sangat menarik sekali pada minggu ini saya melihat ya kiriman WA satu grup. Ada seseorang yang tidak mengenal Tuhan, dia juga adalah tokoh agama. Bukan orang Kristen. Itu yang sangat mengagumkan sekali bagi saya. Dia tidak pernah mendengar firman Tuhan, dia berbeda. Memang Roh Kudus ya ada di bumi ini, ya bukan saja ada di dalam diri kita, tetapi dia juga mengendalikan setiap orang ciptaan Tuhan, manusia ini ya. Roh Kudus juga bekerja dalam kehidupan mereka. Tetapi tentu Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka, orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya itu tentu sangat berbeda sekali ya. Kita tentu lebih spesial karena kita ada Roh Tuhan, karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus, dan itu membedakan kita bagaimana frekuensi kita atau hubungan kita, kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan. Tapi ini saya ingin bercerita, ini orang ini bukan orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi saya percaya dia adalah orang yang mencari Tuhan. Itu hebatnya ya. Jadi bukan saja kita yang percaya kepada Yesus, orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, mereka juga mencari Tuhan. Dulu waktu saya belum mengenal Tuhan Yesus, saya juga orang yang mencari Tuhan. Tetapi dia lebih lagi, artinya lebih lagi dari saya dulu itu, karena dia seorang tokoh agama. Di dalam kiriman WA itu ya, saya melihat dia bercerita. Dia itu melihat lihat TV ya. Dia lihatlah seekor monyet ya. Monyet itu biasa orang itu menaruh kacang-kacang di tebing-tebing, lubang-lubang tebing yang kecil, yang di situ hanya bisa masuk tangan monyet itu. Maka di lubang kecil di tebing itu atau di batu lah ya, bukan tebing tinggi ya, di batu itu ditaruhlah beberapa biji kacang ya. Nah, biasanya monyet itu akan datang ke lubang di batu-batu itu ya. Dia datang dan dia memasukkan tangannya. Ya. Ketika dia memasukkan tangan, maka dia mengambil kacang-kacang itu. Ketika dia mengambil kacang-kacang itu kan waktu dia masukkan tangannya gini ya. Waktu dia menggenggam kacang-kacang itu, tangannya tentu membulat dan gak bisa keluar lagi. Nah ketika itulah pemburu itu menangkapnya. Jadi waktu orang ini melihat ya, seorang tokoh ini melihat, dia berkata andai kata si monyet itu melepaskan kacang-kacang itu ya, tentu dia bisa melepaskan diri dari tangkapan si pemburu ini. Dia bisa lari ya dari tangkapan pemburu ini, dia bisa melepaskan diri. Tetapi monyet ini tidak mau melepaskan beberapa kacang di tangannya itu yang ada di dalam lubang itu. Lalu dia berkatalah seperti ini. Manusia itu herannya seperti itu katanya ya. Andai kata manusia itu bisa melepaskan diri, melepaskan tangannya, pegangannya dari dunia ini, pasti dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Pasti dia memiliki hubungan yang intim lah, bahasanya. Pokoknya dia katakan bahwa andai kata orang itu melepaskan diri dari dunia ini, ya, keterikatan akan dunia ini, pasti orang itu memiliki hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Wah, saya kagum-kagum, bukan kagum dengan perkataannya, karena itu kita udah tahu tentang itu. Dan Alkitab pun berkata, ya, bahwa kita tidak bisa memiliki dua Tuhan. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus menyangkal diri dan memikul salib, ya. Tapi orang yang tidak percaya bisa bisa merenungkan bagaimana caranya memiliki Tuhan dan melepaskan dunia. Tapi sayang sekali, kita yang punya firman Tuhan, kita yang punya Roh Kudus, tetapi kita tidak pernah memikirkan dan menghayati kehidupan ini. Bagaimana caranya kita memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita dan melepaskan dunia ini, ya, kehidupan dunia ini. Artinya sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menyakitkan hati Tuhan. Saya mau bawakan satu lagu ya. Saya bilang sama Om, ya. Kemarin kan saya sudah bersaksi, Bana silakan. Bersaksi bagaimana saya itu mendapat mimpi dan mendengar satu suara, ya. Saya tidak mengulang cerita saya itu. Saya sungkan juga sebenarnya, ya. Saya tidak tahu apakah itu suara Tuhan atau bukan, tetapi itu tentu ada hubungan dengan firman Tuhan. Saya yakini itu adalah suara Tuhan bagi saya. Lalu saya mempersiapkan diri saya ini seperti orang
yang mau bepergian jauh ya. Kalau kita mau ke gereja aja, kita tentu mempersiapkan diri kita kan. Kita mempersiapkan segala sesuatu, bahkan malam tadi kita sudah siapkan. Kemarin kita sudah siapkan, mungkin seorang ibu-ibu supaya hari ini bisa ibadah, dia ke pasarnya kemarin. Dia siapkan segala sesuatu kemarin. Masaknya malam tadi, jadi manas-manasi aja. Ya, jadi saya itu seperti itu. Seharusnya kita juga demikian. Mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan. Apa yang kita bawa nanti ke sana. Pada tengah malam tadi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, izinkan aku ya, ketika aku bertemu dengan Engkau, aku sudah banyak sisa hidupku saat ini, izinkan aku supaya aku banyak menuliskan sesuatu yang baik di dalam buku kehidupanku. Supaya ketika aku berjumpa dengan Engkau, Engkau melihat buku kehidupanku udah penuh. Penuh hal-hal yang baik, jangan yang buruk. Amin. Jadi mempersiapkan diri untuk kehidupan kita. Ketika Tuhan membuka kehidupan kita udah penuh, jangan dibuka oleh Tuhan. Buku kehidupan kita kosong. Sedikit aja tulisannya. Biarlah tertulis di sana dengan tintamu ya, sesuatu yang baik. Saya mau bawakan lagu ini. Haleluya. Sebagaimana aku datang sendiri. Sebagaimana ku datang sendiri. Oh ya, sebelumnya saya katakan sama Om, Pak, ya, aku tahu Engkau sayang aku. Ya. Om ini saking sayang, kadang-kadang ketika kalau kita melayani orang ya, kadang-kadang kita tuh belum tentu diterima baik. Kadang-kadang orang bisa menolak kita, bisa kasar, bisa judes dan sebagainya. Dia itu kadang-kadang gak rela seperti itu. Lalu dia itu sudah aja gitu ya. Ngapain orang seperti itu ya. Oh kita juga ini kok kasar gitu atau bagaimana tanggapannya. Lalu saya katakan dengan dia kemarin. Biarkan aku sisa umur hidupku ini ya. Jangan aku menjadi menjadi berhalamu. Aku tidak ingin menjadi berhalamu. Atau engkau menjadi Fir'aunku. Jadi aku tidak ingin seperti itu. Aku ingin menoreh buku kehidupan. Nah, saya mau nyanyikan lagu ini. Sebagaimana aku datang sendiri. Sebagaimana ku datang sendiri, ku kan kembali sendiri lagi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil, terpujilah namamu Tuhan. Tiada yang dapat ku genggam, jangan terikat dengan apapun juga. Semuanya pasti ku lepaskan. Hanya Engkau Tuhan, kekasih abadi, menemani di jalan ini. Sebagaimana ku datang sendiri, sebagaimana ku datang sendiri, ku kan kembali sendiri lagi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil, terpujilah namamu Tuhan. Tiada yang dapat ku genggam, jangan kayak monyet tadi ya. Semuanya pasti ku lepaskan. Hanya Engkau Tuhan, kekasih abadi, menemani di jalan ini. Tak lama lagi ku kan memandang wajah-Mu, Tuhan Yesus kerinduanku. Semeja bersama di pesta anak domba,
kemuliaan Bapa, keagungan Sang Raja di keabadianku. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, jangan ada satupun yang memberatkan di dalam kehidupan kita. Segala sisa dalam kehidupan kita, biarlah kita itu seperti orang yang sedang berlomba menulis apa yang baik dalam buku kehidupan kita. Amin. Bukan bukunya orang, tetapi buku kehidupan kita yang ada di sorga sana. Supaya ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan buka buku kehidupannya. Ya. Buku kehidupan itu penuh dengan tulisan-tulisan yang baik. Amin. Saya sangat menjadi satu inspirasi, menjadi panutan di dalam hal kerohanian itu. Selain Tuhan Yesus, ada satu tokoh murid Tuhan Yesus bernama Paulus. Silakan buka. Ya. Kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat 3. 2 Tesalonika 1 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Lanjut. Ya. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang mengatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Lanjut lagi. Oh ya sudah cukup. Ya, ke atas lagi, kembali ke atas. Ya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau dikatakan di sini dikatakan Paulus itu mengucap syukur kepada Allah karena saudara-saudara waktu itu orang-orang percaya kepada itu karena iman mereka ya. Karena apa? Karena imannya itu diwujudkan dengan perbuatan. Coba tadi ayat 5 tadi katakan apa tadi? Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang mengatakan bahwa kamu layak di ayat 4. Jadi iman itu adalah bukti. Ya ayat 4 tadi dikatakan kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahan dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan. Jadi ada satu duri dalam daging kadang-kadang Tuhan izinkan dalam kehidupan orang percaya ya, supaya hidup kita itu mengingat akan Tuhan. Ada sesuatu kuk yang Tuhan pasang di dalam kehidupan kita supaya kita juga berjuang sebagai orang percaya melakukan hal yang baik yang indah di hadapan Tuhan. Kehendak Tuhan itu boleh terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Kita orang-orang percaya bukan dipanggil untuk menjadi sesuatu yang orang-orang yang pasif. Makanya iman itu bukan pasif, iman itu aktif. Orang percaya itu melakukan sesuatu di dalam kehidupannya. Mewujudkan imannya. Kalau pada zaman dulu orang percaya itu dianiaya atau saat ini di belahan bumi yang lain ya di tempat-tempat yang radikal. Mereka mengalami penganiayaan ya. Tapi kita tidak di sini tidak demikian atau penganiayaan yang sesuatu yang berbeda dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Biarlah kita melakukan itu dengan ketundukan dan rasa syukur. Ya, kita bersyukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan memberi kesempatan supaya setiap kita membuktikan iman kita. Amin. Jadi penderitaan, kesulitan itu adalah bagaimana caranya kita membuktikan iman kita. Karena iman itu adalah perbuatan. Iman itu sesuatu yang pasif. Iman itu bukan saja atau iman yang sempurna itu, iman yang baik, yang menyelamatkan itu bukan saja yang umpamanya menginginkan sesuatu, doanya dijawab ya. Itu juga iman, percaya Tuhan sanggup melakukan. Tetapi iman yang menyelamatkan itu ketika kita dalam kesulitan, ketika kita di dalam kesusahan ya, kita itu adalah jalan supaya kita boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi ya. Supaya kita bisa menemukan Tuhan, supaya kita bisa menunjukkan ketaatan kita, menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Walaupun kita dalam kesulitan, walaupun kita dalam penderitaan, kita tetap mengasihi Tuhan. Dan Tuhan katakan pikulah kuk yang pasang. Kuk yang Tuhan pasang ya.
Dan belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Apa hubungannya lemah lembut dengan rendah hati? Karena orang yang tidak rendah hati, ya orang yang tinggi hati, tidak mau memikul kok itu. Atau dia terpaksa pikul tapi marah-marah, ya, sampai bisa membenci Tuhan. Padahal ya Tuhan izinkan semua itu supaya kita memiliki kesempatan membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Ayat yang kelima saya mau baca sekali lagi. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Ya, bagaimana supaya kita itu layak pulang ke sorga? Ya, jadi proyek besar gereja itu mempersiapkan supaya setiap kita itu pulangnya nanti ke sorga. Proyek besar gereja itu supaya setiap kita ketika kita mati itu berjumpa dengan Tuhan. Supaya kita itu menerima mahkota kehidupan. Itu proyek besarnya gereja, ya. Bukan proyek besarnya gereja supaya impian-impian di dunia ini bisa terwujud. Kalau masalah di dalam kehidupan kita percaya Tuhan pasti campur tangan, amin. Tuhan tidak akan mengizinkan satu pencobaan melebihi dari kekuatan kita, ya. Pasti Tuhan memberikan kemampuan. Kalau sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, justru kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sebenarnya maksud Tuhan apa? Kok ini Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupanku? Kita cari kehendak Tuhan, ya. Masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu kita cari maunya Tuhan apa, ya. Temukan kehendak Tuhan melalui persoalan kita. Temukan kehendak Tuhan melalui masalah kita. Tetapi proyek besar masing-masing orang ya adalah mempersiapkan diri supaya kita itu berkenan di hadapannya. Ketika kita pulang ke sorga, kita itu membawa sesuatu kepada Tuhan. Saya itu kadang-kadang ya, kalau berkunjung ke rumah orang memang tidak selalu bawa sesuatu. Mungkin jarang juga saya bawa sesuatu karena seringkali itu buru-buru, lebih sering lupa ya. Tapi kadang-kadang setelah sampai di rumah seseorang itu dalam hati saya yang saya tidak keluarkan. Loh, kok aku nggak bawa apa-apa tadi ya? Nggak bawa sesuatu, apakah dibawa gitu ya? Terserahlah ya, walaupun sekecil apapun ada di hati saya seperti itu. Tapi kadang seringkali saya lupa dalam hal itu. Nah, kita ke tempat orang lain saja kita kepingin membawa buah tangan ya. Atau kita keluar kota ke tempat keluarga yang sudah lama tidak berjumpa ya. Ke kota lain pulang kampung, kita mau bawa oleh-oleh ya. Nah, apalagi kalau kita mau pulang ke sorga, apa yang kita bawa? Kita mau membawa sesuatu yang tentu menyenangkan hati Tuhan. Lanjut lagi, supaya dikatakan kita itu layak. Ya, 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama sampai 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasilnya. Ya, puji nama Tuhan. Ke atas lagi 2 Timotius. Ya. 2 Timotius. Bawah ya. Ya. Dikatakan di sini ya peringatan atau himbauan atau suruhan kepada setiap orang percaya, kepada kita juga di sini, supaya ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kalau diumpamakan kita ini seorang prajurit ya, seorang prajurit yang sedang berjuang, jadi setiap kita itu harus masuk dalam perjuangannya Tuhan ya. Seperti lagu kemarin itu mengatakan ya, bawa aku dalam perjuanganmu ya. Bawa aku dalam perjuangan Tuhan. Jadi ada yang namanya perjuangan Tuhan. Kalau kita ini sebagai prajuritnya Tuhan, seorang prajurit yang sedang berjuang, apa yang kita perjuangkan? Kalau konteks di dalam ayat ini, setiap orang percaya pada zaman lalu, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan siap mati. Orang yang percaya kepada Tuhan siap memberitakan Injil, ya, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik, menceritakan tentang Yesus. Nah, di sini dikatakan dia tidak
memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bukan berarti kita yang memiliki masalah, yang kita memiliki persoalan, kita tidak memikirkan, sama sekali tidak memikirkan, tidak. Kita memikirkan bagaimana Tuhan bekerja supaya ini bisa memiliki jalan keluar, supaya kita tenang. Tujuannya untuk apa? Sekarang pertanyaannya, tujuannya untuk apa kita lepas dari persoalan? Firman Tuhan katakan segala sesuatu ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak pernah Alkitab itu mengajarkan bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu untuk kemuliaan diri kita sendiri. Apapun yang kita punya bukan untuk kemuliaan kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau tujuannya kita lepas dari masalah kita, lepas dari persoalan, kita introspeksi diri. Apa tujuannya? Apakah tujuannya kita lepas dari persoalan itu untuk kemuliaan kita? Atau untuk kemuliaan Tuhan. Kalau beberapa waktu yang lalu kita berpikir kita lepas dari persoalan hanya untuk kemuliaan kita, sekarang kita berbalik. Kita berbalik dan bertobat. Kita berbalik pada untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. Karena segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita tenang, kalau kita nyaman, kalau kita sehat, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita memilih sesuatu itu segala sesuatu tujuannya Tuhan. Kalau Tuhan pulihkan ekonomi kita, kesehatan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, bisnis kita, ya. Tujuannya harus lurus dulu, ya. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau untuk kemuliaan diri sendiri, semua akan rusak, semua akan menjadi hancur, ya. Tidak akan mencapai tujuannya. Tetapi kita kembali lagi pada jalurnya Tuhan, pada tujuannya Allah. Bahwa dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Jadi ada satu perjuangan bagi kita anak-anak Allah. Bukan berarti setelah kita diselamatkan kita tidak melakukan apa-apa. Setelah kita percaya kita tinggal di rumah, yang enggak berbuat apa-apa, ya. Tidak melakukan apa-apa, tetapi Tuhan ingin setiap kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ayat yang kelima. Lalu dikatakan kalau seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, kalau kita dikatakan seorang olahragawan, Tuhan itu, kita ini sebagai pengikut Tuhan, kita ikut perlombaannya Tuhan, kita ikut perjuangannya Tuhan, ya. Itu ada aturan mainnya, ya. Aturan mainnya kita tidak bisa memiliki dua Tuhan. Tuhan kita ya Allah saja, Tuhan kita ya Tuhan saja, ya di dalam kehidupan kita, ya. Dan dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Bukan salibnya Tuhan sudah dipikul oleh Tuhan. Tetapi salib kita sendiri, masing-masing kita memiliki salibnya kita. Nah kalau dikatakan seorang petani yang bekerja keras, haruslah yang pertama menikmati hasilnya. Nah ketika kita berjuang bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita melakukan hal yang baik, yang indah di hadapan Tuhan, yang pertama-tama menikmati hasilnya ya kita juga. Jadi perjuangan kita di dalam Tuhan, pengiringan kita di dalam Tuhan, yang menikmatinya itu ya kita. Jangan kita berpikir, oh rugi aku melakukan ini ya. Nanti yang diuntungkan orang itu, ya. Mungkin orang itu diuntungkan, artinya orang itu mendapat keselamatan dari pelayanan kita. Tetapi kita juga diuntungkan, karena Tuhan katakan seorang petani bekerja keras, haruslah yang pertama menikmati hasilnya, ya. Jadi setiap perjuangan kita, pengiringan kita, perlombaan kita di dalam Tuhan, kitalah yang menikmati hasilnya. Kita baca Kisah Rasul 20 ayat 22. Sekarang kita bertanya, perjuangan apa sih, ya? Pertama-tama saya katakan perjuangan yang harus kita lakukan tuh hidup kudus tak bercela, ya. Seperti pujian kemarin yang mengatakan Ku mau hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Dimulai dari pikiran, ya. Ajarku berpikir
ya seperti dirimu, seperti Tuhan ya. Kemudian orang yang masuk dalam perjuangan Tuhan tuh pertama-tama hidup kudus ya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Karena kita ingat hidup kita itu singkat ya. Kita katakan waktu kita datang sendiri, pulang kita juga sendiri, nggak bawa siapa-siapa. Jadi jangan ada satupun yang mengikat diri kita atau kita mengikatkan diri kita. Waktunya kita bekerja untuk Tuhan, lakukanlah pekerjaan untuk Tuhan. Kita lihat bagaimana firman Tuhan hari ini yang berkata ya dalam Kisah Rasul 20 ayat 22. 1, 2, 3. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku, ayat 24. Ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Saudara sekalian, ini seharusnya perasaan kita yang sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tidak ada di dalam Alkitab itu orang yang ketika bertemu dengan Tuhan secara, ada sih ya, tapi orang yang sudah tidak tertulis lagi. Artinya banyak gerombolan-gerombolan yang datang kepada Tuhan. Kemudian ketika dia menerima mujizat, dia pergi. Ketika dia menerima mujizat, dia tidak ada lagi. Ya, tidak tertulis lagi, tidak tahu kemana. Bahkan mengucap syukur, berterima kasih pun tidak. Memang di Alkitab ada orang-orang seperti itu. Dan mungkin juga pada akhir zaman ini pun, pada zaman sekarang pun banyak orang-orang yang tidak tahu berterima kasih akan kebaikan Tuhan. Ya. Tetapi orang-orang yang tercatat di dalam Alkitab, ya, orang-orang yang memiliki tinta emas di dalam Alkitab, dia ketika berjumpa secara pribadi dia tidak pasif hidupnya. Dia melakukan sesuatu, dia melakukan perjuangan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Dia mau berjuang bersama-sama dengan Tuhan, sama seperti Paulus. Dia adalah orang yang dikatakan seorang penganiaya, seorang yang jahat, seorang yang kasar, ya. Karena dia tidak mengerti, dia tidak tahu tentang hal yang baik, ya. Dia pikir dia melakukan untuk Allah padahal tidak, ya. Ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan, dia sudah tidak menghiraukan lagi nyawanya. Dia tidak menghiraukan apapun. Satu hal di dalam kehidupannya, ya, kalau di sini katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Ya. Saya rindu setiap kita ketika Tuhan Yesus berkata kepada Simon, ya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Tuhan katakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu dikatakan lagi, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Tuhan katakan, karena 2 kali Simon menjawab kasihnya belum lurus. Kasihnya belum benar. Pertama dia mengatakan kasih Pilio, kasih persahabatan. Ya, sahabat, kalau sahabat ini putus. Kalau tidak cocok, tidak sesuai dengan kehendaknya. Itu kasih persahabatan. Seperti kalau kita bersahabat tidak sejalan, kita putus. Ya. Nggak bersahabat lagi dengan orang itu kalau kita sudah tidak sejalan pikiran kita apa ya. Demikian kalau orang mengasihi Tuhan dengan kasih pilio, ya kasih persahabatan, dia tidak sejalan itu bukan berarti Tuhan tidak benar. Ya, tetapi pikiran kita seringkali tidak benar sehingga kasih kita kepada Tuhan itu ya nggak sesuai dengan kehendak kita. Kita putus hubungan dengan Tuhan. Kita tidak bersahabat lagi dengan Tuhan. Karena itu Tuhan menanyakan lagi kepada Simon Petrus. Jadi dia katakan, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dia jawab dengan kasih eros. Eros itu ada hubungan katanya itu seperti erostis, ya. Nafsu, ya. Eros, ya. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau dengan nafsu eros. Nafsu, karena nafsu apa? Keinginan untuk memiliki apa ya?
dia berpikir Mesias ini akan menjadi raja di bumi. Barangkali saja dia menjadi menteri kelautan atau apa, karena dia seorang nelayan, ya, atau menteri perikanan atau menteri perdagangan. Jadi dia punya ambisi, ya. Kasihnya tuh kasih eros, ya, kasih nafsu, ya. Makanya Tuhan masih bertanya, belum lurus nih Simon kasihmu. Lalu dia bertanya lagi kepada Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Simon berkata, seperti kita tahu, kita sering mendengar ini, ya Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih agape. Maksudnya kasihnya itu kasih agape, ya, kasih tanpa syarat, ya. Pokoknya aku mengasihi engkau, ya, sesuai atau tidak sesuai, aku yang akan menyesuaikan pikiranku dengan pikiranmu. Aku yang menyesuaikan kehendakku dengan kehendakmu, sehingga kehendakmu lah yang terjadi dalam kehidupanku. Lalu Tuhan katakan, ya, kalau demikian gembalakanlah domba-dombaku. Ya, jadi orang yang menggembalakan domba-dombanya Tuhan, itu hanyalah orang yang mengasihi Tuhan. Tapi kalau sekarang kayak berbicara gembala, kalau gembala gereja, ada juga sih gembala gereja yang sebenarnya tidak memiliki hati gembala, ya, yang memiliki hati dia seorang manajemen yang baik, ya. Tetapi dia bukan gembala, ada. Tetapi yang Tuhan maksud di sini benar-benar gembala. Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Saya berkata hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan yang menggembalakan domba-domba Allah. Hari ini saya mengatakan ini bukan saya menyuruh saudara membuka gereja dan menjadi gembala, ya. Tetapi yang dimaksud gembala yang sesungguhnya, paling tidak kita satu orang gembalakan, ya. Gembalakan orang untuk memimpin orang itu ke jalannya Tuhan. Kitalah Simon-Simonnya Tuhan, amin. Mari kita ikut berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Supaya kita juga memperoleh mahkota kehidupan. Lebih daripada itu, supaya hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berlomba masing-masing kita untuk menulis tinta emas dalam buku kehidupannya Tuhan. Amin. Kita menulis tinta emas itu. Masing-masing gembalakan orang-orang terdekat kita. Ya, mulai dari orang rumah. Siapa saja yang Tuhan berikan kepada kita, gembalakan dia. Bawa dia datang kepada Tuhan. Berbicara datang kepada Tuhan itu bukan sekedar datang ke gereja. Tapi perkataan kita membimbing dia untuk mengenal Tuhan secara pribadi, amin. Gembalakan siapa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang Tuhan percayakan. Kalau orang itu menolak, kalau orang itu ini, ya, tanyakan kepada Tuhan, Tuhan masihkah aku harus menarik dia datang kepadamu? Ada waktunya kadang-kadang Tuhan katakan cukup. Tapi ada kadang-kadang bertahun-tahun Tuhan diam saja. Nah, ketika Tuhan diam, ya, kita tetap terus jangkau orang itu, jangkau terus, ya. Beritakan, ceritakan tentang Tuhan, bahwa Tuhan yang menyelamatkan, terus saja. Tetapi kalau Tuhan katakan stop, berhenti, makanya kami suami istri kadang-kadang dia katakan sudah aja mah, ya. Tapi saya katakan belum. Tuhan belum bilang stop. Kalau Tuhan belum bilang stop, biar bagaimana saya tetap aja, ya, berusaha untuk menggembalakannya. Ya, berbicara penggembalaan bukan sekedar datang ke gereja ini. Tapi tentu ketika kita datang ke gereja ini, kita akan mendapat makanan yang lebih daripada ketika saya bawa makanan ke rumahnya. Arti makanan itu makanan rohani, yang akan berbeda. Nah, jadi Tuhan memanggil kita hari ini ikut dalam perjuangan Tuhan. Kita menjadi Simon-Simon yang dipanggil oleh Tuhan, ya, dan mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau tanpa syarat, ya. Aku mengasihi engkau tanpa syarat. Lalu Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja Tuhan. Gerejaku, Tuhan katakan, ya. Siapa yang ingin menggembalakan domba-dombanya Allah, angkat tangannya. Haleluya, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, ya. Semangat, tulis tinta kehidupan saudara. Nanti ketika kita berjumpa di surga nanti, mungkin nanti, halo, Mama Nathan. Ini Mama Nathan udah ada 2, ada 3 di gereja kita Mama Nathan, tapi satunya gak datang. Ya, Mama Nathan di belakang ada juga. Mana tinta kehidupanmu? Ini punya tante ini, ayo kita. Nah, itu hasilnya ketika kita di sorga. Tapi sekarang, ya, tidak peduli apa jabatan kita, apa embel-embel kita, tetapi kita sama sebagai anak-anak Allah, amin. Kita sama-sama berlomba, kita sama-sama berjuang, karena itu gembalakanlah domba-dombanya Allah. Sambil kita membenahi diri kita sendiri. Untuk hidup kudus tak bercela, amin.
Saat ini mungkin masih banyak celah kita. Tapi hari lepas hari kita berjuang untuk membuang segala celah itu. Sampai kita sempurna di hadapan Tuhan. Sambil juga kita menggembalakan orang lain datang kepada Tuhan. Lanjut lagi. Tadi di ayat yang Kisah Rasul 20 ayat 22. Ya. Ya di atas Kisah Rasul 20 ayat 22 ya. Tetapi sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak menghiraukan apa yang terjadi atas diriku. Saudara, ketika ayat ini ya, latar belakang ayat ini, dia mau berpisah dengan murid-murid Tuhan atau orang-orang percaya di sana. Lalu ada seseorang yang datang menubuatkan bahwa dia akan diikat dan dianiaya. Tetapi dia katakan tidak, ya. Paulus mengatakan tidak, ya. Biarkan saja. Lalu dikatakan lagi, dia berkata seperti ini. Ayat 20 di bawah. Nah, dikatakan aku tidak menghiraukan nyawa sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Lanjut di bawah lagi. Nah, ketika ini yang saya maksud. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dengan jalan demikian kamu menghancurkan hatiku? Mereka itu menangis karena mereka percaya tidak akan berjumpa lagi dengan Paulus ini. Kalau Paulus datang ke Yerusalem, dia pasti akan dianiaya dan pasti akan mati di sana dan benar juga. Tetapi kemudian dia berkata, jangan menangis dengan demikian kamu menghancurkan hatiku. Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat tetapi juga untuk mati di Yerusalem karena nama Tuhan Yesus. Ya, lanjut lagi. Ada di bawahnya? Oh enggak, saya tulis lagi ya. Ya. Nah, jadi di sini ya, biarlah setiap kita, apapun taruhannya, apapun harganya, belajar all out untuk Tuhan. Belajar menjadikan Tuhan itu segala-galanya. Jangan kita menjadi seperti ilustrasi yang cukup lumayan tidak nyaman tadi. Ilustrasinya monyet tadi ya. Di mana untuk menggenggam dunia dia tidak melepaskan itu. Untuk menggenggam dunia dia tidak lepaskan sampai dia tidak seseorang tidak bisa berjumpa dengan Tuhan ketika kita menggenggam dunia ya. Jangan seperti monyet untuk mendapatkan kacang, beberapa biji kacang itu dia jadi ditangkap oleh pemburu ya. Pemburu menggambarkan iblis ya dalam kehidupan kita ya. Kita jadi tidak selamat ya. Jangan seperti monyet itu ya. Tetapi biarlah kita menggenggam Tuhan di dalam kehidupan kita. Melepaskan segala sesuatu keegoan kita, pikiran-pikiran kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sampai akhirnya orang itu jadi tidak selamat ya. Karena pikiran-pikiran yang bertentangan dengan Kristus ya. Yang filosofi atau pemikirannya itu sama dengan dunia. Untung rugi, cari untung saja ya. Tidak memilih Tuhan. Biarlah setiap kita memilih Tuhan. Dan jangan terikat dengan apapun juga. Puji nama Tuhan, kita mau terima perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Bawaku dekat. Duduk pada tulisan. Mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ya Tuhan. Buat hati kami ya Tuhan untuk menjadikan Engkau segala-galanya. Buat hati kami ya Tuhan untuk melekat kepadamu ya Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya ya Tuhan. Kami mau mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Mari kita bangkit berdiri. Seperti rusa rindu sungaimu,
kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, ya Ralamashe. Haleluya. Haleluya.
Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Kau segala-galanya bagi kami. Jamah hati kami. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Yesus. Jamah hati kami. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kau segalanya. Haleluya. Ya ralaba takaralaba lama se. Haleluya. Ya ralaba se. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Yeralama syakaralama takaralama syaralaba takaralama yaralama. Haleluya. Haleluya. Yaralaba syakaralama yaralama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yeralama syaralaba yaralama. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Yaralaba syaralama lama yaralama. Haleluya. Haleluya. Iralama shikaralaba. Saudaraku yang kekasih, biarlah kita menyiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, semakin hari hidup kami ya Tuhan semakin menyenangkan hati Tuhan. Bapa, jamah kami ya Tuhan. Saudaraku kekasih, mari kita angkat roti tinggi di tangan kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang taat ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak kekasih-Mu ya Tuhan. Hanya satu ya Tuhan kerinduan kami ya Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. 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 Bawaku dekat, haleluya. Bawaku dekat dalam lepaskan, ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu. tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu. Dekat hangat pelukanmu, bawa diriku mendekat padamu. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu berada di dekatmu, berada di dekatmu. Kau yang ku rindu, kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Kau ku rindu, kau ku rindu, Yesus Tuhan. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu, berada di dekatmu, berada di dekatmu Tuhan, berada di dekatmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus kiranya jagai kami ya Tuhan. Tolong kami supaya kami ya Tuhan tetap dekat ya Tuhan dan tinggal dalam hadirat-Mu. Terima kasih atas perjamuan kudus ini ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan mengingat ya Tuhan akan ketaatan dan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Dan kami menjadi serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kembali kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh memuji-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh melaksanakan perjamuan kudus, biarlah kami terus mengingat bahwa hidup kami bukan milik kami lagi. Dan biarlah kami terus berjuang bersama di dalam perjuangan Tuhan, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan kau inginkan, apa yang Tuhan ku mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua direlakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk berdiri. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan ku mau inginkan, apa yang Tuhan ku mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, oh, oh. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kami mohon Ibu Maria berdoa syafaat. Mari kita berdoa syafaat. Terpujilah namamu Bapa yang kekal, Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkau Allah yang baik, selalu baik bagi kami, menyertai segenap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami menerima lawatan jamahan Tuhan, pemulihan atas roh jiwa tubuh hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan perkenanan-Mu terus terjadi dalam kehidupan kami. Kami angkat Tuhan bangsa dan negara kami di hadapan-Mu Bapa di surga. Engkau pakai Bapak Presiden Jokowi dan Maruf Amin Tuhan, beserta jajaran para menteri kabinetnya Tuhan, TNI, Polri, bahkan MPR, DPR Tuhan pakai. Biarlah Tuhan mereka memimpin bangsa dan negara kami dengan aman dan damai. Setiap roh perpecahan kami tolak, kami ikat patah, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari bangsa dan negara kami. Biarlah roh hikmat, akal budi, takut akan Tuhan Engkau taruh kepada Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin serta jajarannya Tuhan. Secara khusus Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Tuhan.
kami serahkan dalam perlindungan pertolongan Tuhan hari lepas hari, sehingga kami masyarakat Kalimantan Tengah ini bersukacita terus di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada halangan dari kuasa kegelapan yang ingin menghalang ibadah kami datang di hadapan tahta-Mu Bapa. Kami percaya Pak Sugianto beserta wali kota dan pemerintahan, camat, lurah, RT, RW, Tuhan Engkau berkati, Engkau taruh roh hikmat dari Engkau Bapa di sorga. Bapa di sorga, kami angkat juga para gereja, semua gereja Tuhan di seluruh bumi, bahkan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah gereja Tuhan dipakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu, untuk penginjilan, untuk keselamatan setiap jiwa yang mendengar Tuhan akan menerima bahwa Yesus hadir dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan Engkau memakai para gembala, para pendeta, para penginjil, pelayan Tuhan, penetua, diakon, guru sekolah minggu, guru agama. Kami percaya dipakai, diberkati oleh Tuhan dengan roh hikmat, pewahyuan roh hikmat, akal budi turun memenuhi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan Bapa di surga. Kami serahkan juga Tuhan pemuda remaja kami bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah pemuda remaja kami menjadi pemuda remaja yang takut akan Tuhan. Setiap roh jahat, pergumulan, pergaulan bebas, bahkan roh narkoba, roh mabuk kami tolak, kami ikat patah, hancurkan keluar dari pemuda remaja Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau Allah berdaulat atas kehidupan pemuda remaja kami Tuhan. Biarlah pemuda remaja kami Tuhan dapat menjadi penerus di dalam gereja-Mu Tuhan, pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah pemuda remaja kami Tuhan dapat menuntun, bahkan membawa haluan negara kami ke depan Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati pemuda remaja bangsa Indonesia Tuhan. Kami angkat juga kehidupan janda duda, yatim piatu, orang-orang terlantar, orang-orang sakit, orang-orang lanjut usia. Biarlah tangan Tuhan yang membela mereka. Saat mereka hilang pengharapan, Tuhan memberi pengharapan. Engkau memberkati setiap pergumulan mereka Tuhan. Apapun yang mereka harapkan, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka Bapa di surga. Secara khusus Tuhan, gereja kami, gereja GBI Kasih Karunia, biarlah Tuhan Engkau meletakkan tangan-Mu di atas gereja kami, sehingga gereja kami ini Tuhan akan terus naik dan naik Tuhan. Kami percaya Engkau memakai Bapak Gembala, Ibu Gembala Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu hari lepas hari, minggu lepas hari minggu Tuhan. Kami semakin diberkati. Kami rindu Tuhan hidup kami benar-benar berubah mulai saat ini Tuhan. Bahkan jadikan setiap jemaat-Mu Tuhan akan bertumbuh iman pengharapan kami Tuhan. Setiap kami yang hadir saat ini Tuhan, Engkau memberkati. Apapun pergumulan kami Tuhan, Engkau yang angkat, Engkau campur tangan, memberi kelepasan, memberi jalan keluar. Bahkan Tuhan, orang-orang yang belum hadir, kami percaya Tuhan tuntun agar punya kerinduan untuk dapat beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya kami yang hadir diberkati kesehatan, kekuatan, pemulihan, diberkati usaha pekerjaan, diberkati roh jiwa kami Tuhan semakin haus dan lapar akan Engkau di dalam Kristus. Bapa di sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa dan harapan kami yang kami naikkan pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan yang mempesona kami. Dan biarlah kami terus melekat kepadamu. Segala puji, hormat, syukur tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Segala puji, segala puji, hormat, syukur tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Segala hormat,
kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh beribadah di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami ya Tuhan menyerahkan hidup kami ya Tuhan seutuhnya kepada Tuhan. Buat ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan suka-sukamu ya Tuhan. Buat hidup kami ya Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, hanya di dalam Engkau ya Tuhan dan hanya padamu saja ya Tuhan ada keselamatan ya Tuhan. Tanpa Tuhan ya Bapa hidup kami tidak berarti ya Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak akan bisa selamat ya Tuhan. Dan kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan sekaligus Bapa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Yang tahu memberikan yang terbaik bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau menadahkan tangan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Demikianlah berkat yang daripada Allah Bapa. Kiranya cinta kasih, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan semua, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.